Alon-alon Yolil, alon-alon sakit itu. Pak RT. Kondak kesel. Pak RT. Alon-alon. Pak RT. Memangnya anaknya jenengan itu makannya seperti ini Pak RT? Iya. Ya malam Jumat mintanya makannya juga gigi kembang. Kalau nggak dikasih kembang ngamuk Mas. Udah dari kapan Pak RT? Ya kurang lebih 3 tahunan. Ini Mas Amir lagi sholat ya teman-teman. Oh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kita baru bisa on kamera ya, karena itu Pak RT itu ngabarnya mendadak kalau anaknya sedang sakit, dan saya itu tadi samperin sama Mas Amber. Ini Mas Amber sedang sholat karena belum sempat sholat Isya. Biasanya itu kita sholat Isya berjamaah kalau sebelum explore. Dan ini karena kabarnya mendadak, Mas Amber sholat di rumahnya Pak RT. Tenang, sabar, iya, ntar dihabisin. Dulu. Ini sampai kerepotan. Ini pas dulu. Ini kerepotan lele. Udah Mas. Mikrofonnya ini Mas. Pelan-pelan. Itu daun. Gimana nih le? Ntar dulu kerepotan, ntar dulu. Sabar ya, ntar habisin. Oh. Ya, ntar buat kamu semua ini nggak usah dulu. Udah salam tadi. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, sahabatku, sedulurku dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini teman-teman. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman ya. Enggak usah buru-buru. Sempat saya dengar tadi percakapannya Mas Luki dengan Pak RT. Jadi mohon maaf nih, kita itu persiapannya kurang matang. Jadi sebenarnya tadi itu kan kita itu nggak eksplor teman-teman. Kita ngurusin kegiatan 17 Agustusan karena kebetulan saya itu jadi ketua Karang Tarunanya. Tadi saya sempat izin ke yang lain dan saya memasrahkan ke wakil saya ada urusan penting mendadak, sampai-sampai saya itu belum sholat Isya teman-teman. Saya meluangkan waktu sholat di sini di tempatnya Pak RT, dan tadi juga saya ngabarin Luki ini mendadak. Dalam arti mendadak, dia itu juga belum ada persiapan. Tapi jenengan udah sholat ya Mas di rumah tadi ya? Itu. Jadi gini, ini anaknya Pak RT kebetulan juga sakit teman-teman. Entah itu sakit apa saya juga nggak tahu. Tapi dari segi fisiknya itu sehat semua. Ya, bisa lihat ya. Di sini dia itu makan kembang teman-teman. Nggak usah buru-buru tolele. Pak RT, saya mau tanya Pak. Oh, iya. Ini anak jenengan tuh sakitnya udah lama? Iya, kurang lebih 3 tahunan. Udah 3 tahun, kenapa pas waktu saya ketemu jenengan nggak bilang ke saya? Pikiran kan
lagi nggak enak gitu, nggak kepikiran mikir anak saya sendiri juga gini, masa masyarakat ketakutan semua, kan saya bingung, nggak kepikiran sama. Kalau kepikiran juga saya minta tolong sama Mas Amber. Pelan-pelan, 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 pelan. Lah ini strangeran di mana, Pak? Ini sudah apa di luar negeri, TKW di Hong Kong, Di Hongkong, atau Taiwan, di di Taiwan, Taiwan. ya, Taiwan. Udah berapa lama, Pak? ya kurang luwihnya lah itu ya 3 tahunan, hampir samaan ini ya sakit ini. Oh, berarti anak jenengan terlebih dahulu kayak gini atau istri jenengan yang berangkat dulu? Istri saya yang berangkat dulu. Berarti berangkat terus anaknya jadi kayak gini. Pelan-pelan toleh. Tapi saya mau tanya, Pak, awal mulanya anak jenengan itu jadi seperti ini itu kenapa, Pak? Ya ini saya kasih tahu, coba saya ini juga aib keluarga saya. Bapak saya kemarin kurang pinter, itu ilmunya akan dikasihkan saya nggak mau, bukan bertentangan sama agama, nggak mau saya, kurang tahu atau ini imbasnya sama anak saya Rema ini, pelan-pelan. Oh, berarti dulu bapak jenengan itu punya ilmu. Iya. Nah, itu ilmu apa? Itu mau diturun-temurun ke jenengan, cuman jenengan nggak mau. Baliknya ke anak jenengan. Iya. Pelan-pelan sudah mau habis. Mas, minyak syafakilahnya, Mas? Iya. Di mana, Mas? Ya pasrah Mas Amber gimana? Minta tolong. Ini juga sama persis kejadian itu kayak saudara saya, temen ya. Bukan saudara kandung, cuman keluarga saya ya. Enggak enak. Dia itu juga seperti itu, bapaknya itu orang yang punya ilmu, itu ilmu hitam. Itu diturun-temurunin, cuman dari keluarganya itu nggak mau, imbasnya itu kena anaknya. Udah antara habisin. Saya coba sembuhkan atau bantu adik Rema ini, anak Pak RT, dengan menggunakan minyak syafakilah. Ya, makasih. Mudah-mudahan lewat perantara ini nanti bisa pulih, bisa sembuh seperti biasa. Insya Allah. Pelan-pelan. Ini sampai kelepotan dulu, ntar dulu. Iya. Pak, sebelumnya saya ngasih ke anak jenengan pakai ini dulu, Pak, minyaknya, Pak. Saya takutnya nanti mental ke jenengan. Itu biar saya yang megangin. Coba, nih, pakai. Dioleskan, Mas. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Amber. Mas, jenengan juga pakai, Mas. Saya sendiri pun harus juga pakai, teman-teman. Karena ini juga melindungi saya. Ini minta bantuan sama Mas Amber. Pakai, Mas. Nah dulu sahabat, ini salap ini, kelepotan ini loh. Udah pakai. Sampai mau makan nggak bisa saya, Mas. Nggak tega melihat anak saya ini. Jangan sembuh ya, Le. La ilaha illallah Rasulullah. Iya, sabar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, dengan segala kerendahan hati hamba minta kepadamu ya Allah. Gimana? Semuanya yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak-Mu. Izinkan hamba menyembuhkan adik Rema, anak dari Pak RT ini ya Allah, supaya dia itu bisa sembuh seperti sedia kala ya Allah. Tolong hapuskan, hilangkan apapun yang bersemayam di dalam badannya adik Rema. Semakin kenceng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Allah. Gimana Mas Amber ini? Udah tenang nggak apa. Jangan pegang itu, jagain tuh. Ya. Rema jagain. Bulan. Saya mau ngejar sosoknya yang pergi, cepet. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Iya karena butuh. Wah iya karena selain. Allah. Apinya sangat bahaya teman-teman ya. Saya padamin dulu. Allah. Allah. Akbar. Keluar. Allah Akbar, bener kan? Tuh sosoknya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh. Wah iya karena selain. Minyak. Minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Apa maumu? Kenapa kamu bersemayam di badan anak itu? Maksud dan tujuan kamu apa? Luki, Luk, sini Luk. Benar, Bang. Ya, Mas. Sosoknya itu. Astagfirullahaladzim. Jadi sosok ini yang ada di dalam anaknya Pak RT itu, Mas? Coba pegang ini. Ya. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu itu siapa? Kenapa kamu bersemayam di badannya anak itu? Ambilin minyak, Mas. Dia nggak mau ngaku, Mas. Bawa sini, Mas. Kamu mau saya bakar lagi? Atau kamu mau saya siksa? Panas kan? Ayo sekarang kamu ngomong. Ngaku sama saya. Kamu itu siapa? Terus? Allahu Akbar. Kamu pergi. Kamu jangan ganggu lagi anak ini. Oh, kamu nggak mau. Kamu mau saya panasin. Saya bakar kamu. Sampai gosong, mau kamu? Hah? Teman-teman ya. Jadi sosok yang di depan ini ialah sosok yang dimana dimiliki oleh mbah kakungnya atau bapaknya Pak RT. Sosok itu yang membantu apapun yang dikerjakan oleh bapaknya Pak RT. Ilmu yang dimaksud ilmu itu ya ini teman-teman. Peliharaan dari bapaknya Pak RT itu diturunkan ke Pak RT-nya, tapi Pak RT-nya nggak mau dan berakhir berimbas kepada anaknya. Jadi
yang bersemayam di dalam badannya, di tubuhnya adik itu sekarang sudah keluar. Wujudnya seperti ini. Dia itu sudah sejak lama bersemayam di badannya Rema itu selama kurang lebih 3 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah keluar. Saya juga berani ngejamin sosok ini nggak bakalan kembali lagi ke badannya, karena setelah ini nanti sosoknya bakalan saya leburkan. Loh, gini aja, mana sini, kamu ke sana jagain Rema ya. Minyaknya sini mana, jagain Rema. Tapi sebelumnya sini dulu, ini coba gosokkan ke tangan saya dulu. Gosokkan ini. Kamu jagakan ya. Rema dikasih minyak lagi sama bapaknya ya. Iya, Mas. Biar aman ya. Nanti saya ke situ. Ya. Bismillah. Kenapa? Ya kamu nggak bakalan dapat tempat lagi. Karena kamu mengganggu. Kalau kamu nggak ganggu, nggak mungkin saya mau leburin kamu. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah saya leburkan teman-teman. Sudah aman. Loh, gimana? Udah aman? Hah? Udah saya kasih. Pegangin. Susah sama ngasih kan? Pak RT gini Pak. Iya. Aduh Allah Akbar. Mohon maaf ya, kaki saya kotor nggih. Sekarang jenengan nggak usah sedih, nggak usah nangis. Bismillah, ini anak jenengan sudah saya anggap sembuh. Karena memang Tapi belum sadar ini, Mas. iya, ya memang belum sadar, tapi nanti saya coba sadarkan. Sosok yang bersemayam atau ilmu yang dimaksud jenengan itu sebenarnya peliharaan bapak jenengan. Diturunkan ke jenengan, nggak mau, sehingga balik ke anak jenengan. Gitu. Pantesan Mas ya mintanya yang aneh-aneh. Kan nggak masuk akal kalau anak kecil makannya kembang. Soalnya belum tanggap juga. Mandang sadar leh. Ini Bangun. sudah dibantu sama Mas Samber. Dik. Makasih Mas Samber. Bangun, Dik. Dik, bangun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangun, duduk. Udah bangun leh. Udah. Alhamdulillah. Duduk. Gimana? Badannya lemas. Sekarang sudah mendingan, tuh nggak usah minta yang aneh-aneh gini. Bapak jadi penasaran, saya nggak kuat makan lupa. Saya mikirin kamu. Udah ya, yang jelas gini Pak. Iya. Sosok tadi itu sudah saya keluarkan, sudah saya leburkan. Ini anak jenengan itu sudah normal kembali. Insya Allah nggak bakalan terjadi apa-apa lagi. Begitu. Mau tanya Mas Amber, ini kemungkinan mau menggoda anak saya lagi nggak kira-kira? Insya Allah nggak bakalan Pak. Dia itu udah lebur, bener-bener lebur. Jadi setiap seminggu sekali pas malam Jumat itu jenengan nggak perlu ngasih makanan seperti ini. Begitu. Bingung Mas, mintanya yang aneh-aneh. Tadi sudah terlalu malam, yang jualan kembang sudah tidur, ngedep pintu saya. Oh, ngedep pintu, ya. Oke teman-teman ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya pastikan Dek Rema ini udah nggak bakalan makan kembang lagi dan nggak bakalan kayak gini lagi. Dia itu sudah
terbebas dari belenggu makhluk yang tadi. Dan untuk jenengan Pak, nanti tetap kabar-kabaran sama saya. Kalau misal nanti ada apa-apa, jenengan ngabarin saya. Tapi saya rasa kalau untuk anak jenengan ini nggak bakalan diganggu lagi, karena sosok itu udah lebur. Makasih sama Sambar ya yang balas. Insya Allah Gusti Allah yang balas. Saya nggak bisa Amin, amin. ikhtiar. Amin. Loh, tiap malam Jumat makannya gini. Nggak sadar kamu? Nggak tahu bapak saya kemarin punya ilmu gitu, nggak tahu, saya dikasih bapak juga nggak mau, itu kan bertentangan sama agama, nggak mau saya. Gimana? Kamu ngerasain apa dek? Apakah sudah beda atau ada yang beda dari badan kamu gimana? Badannya enteng mas. Badannya Mas Sambar apa adanya, biar mumpung Mas Sambar masih di sini. Kamu ngerasain badannya enteng. Dari sebelumnya itu gimana? Sebelumnya nggak bisa digerakin mas. Nggak bisa digerakin. Tapi sekarang Sudah bisa mas. sudah bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Kamu tempat tidur bapak kamu gini-gini nggak merasa, nggak terasa? Ini hancur semua. Ini kakinya biar kedinginan. Oke, baik teman-teman ya. Ini saya malah jadi ingat mas sama saudara saya. Iya mas. Ya, keponakan saya itu dia menikah dapat orang yang juga nggak mau sebenarnya dapat warisan seperti itu. Tapi ya namanya kayak gitu kan juga nggak ada yang tahu, juga nggak bisa dihentikan. Sebenarnya sih bisa, cuman kan kita nggak tahu itu datangnya atau masuknya itu kapan. Tanpa disadari masuk ke badan, dia sering juga setiap malam Jumat itu orang tuanya sering ngasih kembang, ngasih dupa seperti itu. Istrinya hamil aja loh mas, pas umur sekitar 7 bulan sampai 8 bulan tuh perutnya itu diremes-remes kayak gitu mas. Bisa sekolah lagi ya, Le? Tapi alhamdulillah udah aman sekarang. Sudah bisa sekolah? Sudah mas. Ya, saya. Ini ada cara kalau biar lebih aman kita tinggalin minyak sama dia. Oh iya mas. Oh ya nggak apa-apa ya. Cara gunanya kasih tahu biar. Iya ya, nanti saya tinggalin mbak. Nanti saya tinggalin ke jenengan. Mas, minyaknya jenengan tadi taruh mana? Sini. Tutupnya mas di belakang tadi. Iya mas. Udah, ya nanti diambil. Cuma ada uangnya coba segini. Udah nggak usah pak, nggak usah, jenengan nggak usah, udah. Biar Udah. ganti bensin. Udah. Mas ini orang kamu 14.000 mas. Ya itu udah disimpan aja. Sudah ikhlas mas. Sudah Ya, aman. Sudah. Ini jenengan pakai nanti digosokkan di badannya anak jenengan. Tapi besok sudah sekolah bener. Ikan. Tapi anu ya pak ya, itu digunakan hanya untuk kepentingan saja, jangan istilahnya jangan digunakan kalau nggak penting. Begitu. Ya ntar kalau habis gimana mas? Ya ini nanti digunakan beratus-ratusan kali bisa pak itu pak. Begitu nggih. Kalau begitu nanti saya mau lanjut, lanjut kegiatan di kampung. Kasihan tadi saya tinggal. Mudah-mudahan jenengan sekeluarga sehat semua. Amin. Begitu. Kalau begitu saya pamit dulu ya pak ya. Makasih ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu. Saya pamit. Saya Ki Sambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo pak.